Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita singgung beberapa topik bahasan, diantaranya adalah mengenai tujuan dari perkawinannya. Kita lihat di berita-berita di medsos maupun di televisi masih banyak pasangan suami istri itu yang membunuh pasangannya, baik suami membunuh istri, istri membunuh suami, atau seseorang membunuh kekasihnya. Itu masih banyak kan kita lihat berita-berita di televisi. Jadi itu semua harus dihindari ya. Jadi baik di rumah tangga maupun masih pacaran itu, kalau sudah tidak senang itu tinggalkan saja ya. Tidak perlu KDRT, apalagi sampai membunuh, tidak perlu ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya, atau menyiksa atau membunuh pasangan, tidak perlu ya. Karena apa? Karena pertama dilarang dalam agama ya. Yang kedua, yang membunuh ini nanti menemui masalah ya. Urusannya tambah panjang ya. Jadi hindari ya, membunuh itu hindari ya. Kalau tidak senang ya sudah, tinggalkan aja, itu lebih bagus ya. Yang kedua, untuk perkawinan, tujuan perkawinan adalah hidup bahagia. Jadi kalau setelah nikah bertengkar itu jangan diterus-teruskan, karena itu bukan perwujudan hidup bahagia ya. Jadi harus kembali musyawarah, baiknya bagaimana. Kalau tidak bisa dimusyawarahkan ya mending pisah ya. Tidak perlu KDRT, tidak perlu saling menyakiti ya. Itu lebih bagus ya. Jadi yang namanya bahagia itu bukan hanya terletak di materi ya, tetapi kebahagiaan itu ada di hati. Itu yang harus kita ingat-ingat ya. Tidak hanya di materi, tapi kebahagiaan itu yang utama ada di hati masing-masing. Lanjut masalah LGBT ya. LGBT atau lesbi, gay, dan lain-lain itu ya. Ini dilarang ya. Di dalam agama juga dilarangnya LGBT ini. Khususnya agama Islam itu dilarang keras ya. Homoseks, lesbi itu dilarang keras ya. Oleh karenanya laki-laki itu kalau wajahnya dibiarkan itu tumbuh kumis, tumbuh jenggot ya, itu berarti laki-laki. Kalau perempuannya kan tetap begitu ya, tetap polos gitu ya. Jadi ini merupakan tanda bahwa yang satu itu laki, pakai kumis, pakai jenggot. Yang cantik itu perempuan ya. Jadi itu merupakan tanda alam ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya sesama jenis dilarang ya berhubungan ya, dilarang keras ya. Jadi itu akhirnya timbul yang namanya perkawinan, itu dianjurkan dalam agama, disunahkan untuk menikah ya. Laki dan perempuan, bukan laki dan laki ya. Perempuan dan perempuan, bukannya laki dan perempuan. Itu menurut tujuh agama yang jadi dilarang keras ya. Homoseks itu dilarang keras ya. Dan kalau dilaksanakan bisa menimbulkan celaka dan bencana. Lanjut masalah umur berpolitik ya, khususnya menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, itu memang sebaiknya dibatasi ya. Batasi paling tua umur 70 ya. Jadi kalau 5 tahun ya 75 selesai. Umur 75 sudah selesai itu lebih bagus ya. Karena apa? Karena wakil rakyat itu kan tidak hanya duduk-duduk ya, tetapi memikirkan nasib rakyat dan mengambil keputusan. Jadi memang harus fit ya. Syukur kalau banyak yang di bawah umur 70 itu lebih bagus. Lanjut masalah
Bandara Kertajati ini kalau kita bandingkan dengan Bandara Kuala Namu yang di Medan, itu bagus yang di Medan ya. Jadi tidak menimbulkan masalah. Bandara lama ditinggal, bandara baru dipakai. Itu karena pemerintahnya tegas ya. Demikian juga diharapkan yang ada di Kertajati ini. Kertajati dipakai, bandara lama ditinggalkannya. Apakah diserahkan ke militer atau dikosongkan itu terserah pemerintah. Tapi harus ada ketegasannya. Kalau bandara Kertajati tidak dipakai, terus dulu itu bangunnya untuk apa gitu. Dibangun dulu untuk apa kalau nggak dipakai. Jadi bandara Kertajati itu harus dipakai ya. Bandara lama ditutup itu lebih bagus. Dan saya tidak setuju kalau diserahkan ke asing ya, dibuat bengkel asing, itu tidak setuju saya. Mending dipakai untuk bandara udara di Bandung ya, karena memang dekat Bandung. Lanjut masalah impor beras ya. Impor beras itu tidak bisa kaku, dilarang tidak bisa ya. Kecuali kita betul-betul sudah surplus dan merata dari Sabang sampai Merauke, itu keadaan khusus itu. Tapi kalau belum merata, ya, pengadaan beras atau suplai beras itu belum merata dari Sabang sampai Merauke, itu impor beras tidak perlu dilarang. Mungkin boleh dilarang masuk ke Jawa, tapi kalau ke daerah lain bisa saja impor beras ya, karena suplainya memang tidak lancar atau masih kurang. Jadi itu mengenai impor beras tidak perlu kaku. Daerah-daerah yang kekurangan beras bisa saja mengusulkan kepada pemerintah untuk impor beras buat daerahnya ya, di luar Jawa buat daerahnya. Mungkin di Flores, mungkin di Maluku Utara, mungkin di Sulawesi yang kurang beras, bisa itu impor beras ya, daripada kekurangan beras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.